yang Maha Pemurah, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, Jumat tanggal 17 April 2020, kita dapat mengikuti bersama acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 melalui media telekonferensi dengan aplikasi Zoom. Bapak Ibu peserta musrenbang yang kami hormati, di tempat ini telah hadir yang terhormat Wakil Bupati Lombok Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dan Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Tengah. Dan nanti juga kita akan hadir Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan diwakili oleh Sekretaris Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara, berikut kita simak bersama sambutan Wakil Bupati Lombok Tengah sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020. Yang terhormat Bapak Haji Lalut Fathul Bahri SIP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati para asisten Sekda Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Tengah, para staf ahli Bupati dan Kepala UPD lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, para camat, para wali amanah yang hadir pada kesempatan ini. Singkatnya, hadirin undangan peserta musrenbang via telekonferensi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan musrenbang kabupaten ini dalam suasana yang berbeda dari hari atau tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua, anak-anak cucu kita, selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2021. Kali ini kita laksanakan via telekonferensi. Hal ini karena kondisi kita masih dalam suasana ikhtiar melawan COVID-19. Maka melalui kesempatan ini juga saya tekankan kepada kita semua untuk terus meningkatkan kewaspadaan, khususnya kepada masyarakat kita, tentang bagaimana bahaya COVID-19 ini. Bagaimana proses penyebarannya, seperti apa gejalanya dan tindakannya, apa yang mesti kita harus lakukan apabila gejala tersebut ada. Usahakan agar seminimal mungkin beraktivitas di luar rumah, kalaupun harus terpaksa keluar rumah, agar senantiasa menggunakan masker. Memang berat kita rasakan dalam hari-hari ini, tapi kita tidak boleh menyerah. Untuk itu kita juga sedang melakukan rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 ini. Alhamdulillah wasyukurillah, satu pasien kita yang terdampak COVID-19, warga kita asal Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgerate, telah
dinyatakan sembuh. Namun kita harus tetap waspada. Walaupun dari data yang dirilis oleh Satgas Provinsi sampai dengan hari kemarin, pasien asal Lombok Tengah masih 0 positif. Kita tidak boleh lengah dan kita tidak boleh menyepelekan kondisi ini. Justru kita harus makin perketat agar perang melawan COVID-19 ini dapat kita menangkan. Untuk penanganan sejumlah warga kita yang tercatat reaktif terhadap COVID-19 sudah melalui karantina. Dalam proses ini saya tegaskan agar masyarakat mendukung langkah karantina tersebut. Jangan sampai ada penolakan terkait dengan lokasi karantina. Justru dengan lokalisasi karantina yang akan memudahkan dan memperkecil penyebaran virus tersebut. Tolong bagi pemerintah setempat, kadus, kepala dusun, kaling, kepala desa, camat, dan semua kita agar memberikan edukasi kepada warganya untuk menerima keberadaan lokasi karantina tersebut. Jika sudah diberikan pemahaman tapi masih ada yang melakukan penolakan, saya mohon bantuan pada aparat keamanan baik dari kepolisian maupun TNI untuk melakukan tindakan tegas, karena langkah ini kita ambil semata-mata untuk kebaikan kita semua. Inilah bentuk sayang kita kepada seluruh masyarakat, keluarga yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, dalam melaksanakan ikhtiar pembangunan di bumi Tatas Tuhu Terasne ini, kami Suhaili Pathul yang diamanahkan sebagai pelayan masyarakat Lombok Tengah menyadari bahwa hingga saat ini belum semua harapan masyarakat yang diletakkan di pundak kami dapat terpenuhi dengan baik. Namun kita semua selayaknya patut bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa ikhtiar kita semua, seluruh elemen masyarakat di bumi Tatas Tuhu Terasne melalui kegiatan pembangunan yang selama ini dilaksanakan menempatkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator berikut ini. Pertama, persentase kemiskinan menurun sejak tahun 2015 dari 16,25% menjadi 13,63% di akhir tahun 2019. Berikutnya, indeks pembangunan manusia dari angka 64,75 di tahun 2015 meningkat 1,61 menjadi 6,36 pada tahun 2019. Peningkatan indeks pembangunan manusia Lombok Tengah menjadi yang tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah relatif stabil pada angka rata-rata pertumbuhan 5,91% per tahun pada kurun waktu 3 tahun terakhir ini. 4. Infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi mantap, meningkat dari 455,93 km pada tahun 2015 menjadi 537,11 km pada tahun 2019 atau 66,32% dari total 809,879 km panjang jalan Kabupaten Lombok Tengah. Hadirin yang saya hormati, Musrenbang tahun ini mengusung tema penguatan nilai tambah produk lokal, kawasan unggulan dan investasi didukung sumber daya manusia, berdaya saing, serta infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas dalam rangka mewujudkan masyarakat bermutu dan sejahtera. Pemerintah daerah telah menetapkan 7 prioritas pembangunan tahun 2021 yang tentunya telah diselaraskan dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Antara lain, 1. Stabilitas keamanan dan ketertiban, layanan pendidikan yang inklusif, gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia, percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja. Selanjutnya, peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim berinvestasi. Berikut penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utilitas pemukiman
dan terakhir penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, dari hasil rekap aplikasi e-Musrenbang Kecamatan tercatat sejumlah 1.389 entrian usulan dari seluruh kecamatan. Untuk itu diperlukan kecermatan dan pemahaman semua pihak dalam forum Musrenbang ini bahwa tidak semua usulan dapat terakomodir dalam pembangunan tahun 2021. Hal ini mengingat keterbatasan kita, khususnya sumber daya yang kita miliki, utamanya pendanaan untuk membiayai aktivitas pembangunan. Hadirin yang berbahagia, itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan perlu kami sampaikan informasi setelah kami kemarin video konferensi dengan Menteri Sosial. Jumlah dari data basis data terpadu kita di Kabupaten Lombok Tengah ada 183.327 orang miskin di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya dari 183.327 basis data terpadu kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, kita mendapatkan bantuan pangan non tunai dari pemerintah pusat sejumlah 96.473 penerima di Kabupaten Lombok Tengah. Artinya apa? 183.327 orang yang ada di basis data terpadu. Setelah kita kurangi yang mendapatkan bantuan pangan non tunai, ada 86.854 keluarga miskin kita di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya dari 86.854 sisa tersebut, kita mendapatkan lagi bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat sejumlah 38.438. Lalu kemudian kemarin kita teralokasi juga sembako perluasan dari Kementerian Sosial 27.524 penerima manfaat. Artinya kurang lebih 20.891 keluarga kita yang kategori kurang beruntung atau miskin tersebut. Dari 20.891 orang Lombok Tengah yang kurang beruntung tersebut, oleh pemerintah provinsi menyiapkan jaring pengaman sosial. Lombok Tengah mendapatkan bagian 11.780 penerima manfaat. Artinya apa? Ada 9.111 orang yang menjadi pemikiran kita terhadap dampak COVID ini. Karena itu ini harus dimaklumi, sebelum nanti kita akan tambah ojek yang belum kita berikan, pedagang kaki lima mungkin yang belum masuk di bantuan sosial tunai, mungkin mereka belum masuk di sembako perluasan, mungkin belum dapat bantuan pangan non tunai yang melalui program Keluarga Harapan atau PKH. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Kurang lebih 9.111 orang keluarga kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang harus mendapatkan perhatian, dan nanti ini akan kita tambah dengan keluarga kita ojek, pedagang kaki lima, pedagang bak bulan mungkin yang belum masuk di program-program yang kami sebutkan tersebut. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk keluarga kita masyarakat Lombok Tengah yang hari ini terdampak Covid terkapar cukup banyak, dan alhamdulillah wa syukurillah walaupun begitu tetap kita intent seperti harapan Pak Bupati dan kita semua supaya jangan pernah ada yang terkena dampak COVID-19 ini. Karena itu semua kita harus bahu-membahu memberikan yang terbaik, memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Mungkin demikian sambutan
sebagai pembuka Musrenbang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 ini, dan ini sebagai rukun dari kegiatan kita berbangsa dan bernegara, melanjutkan pembangunan-pembangunan yang harus memang kita lakukan, dan insya Allah Musrenbang ini akan dilanjutkan besok pagi. Besok pagi, dan rukun ini memang harus kita buka, desnya akan mulai besok pagi karena hari ini adalah hari Jumat, dan pada kesempatan ini mari kita sama-sama membuka acara musyawarah rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020, Jumat 17 April 2020, dengan sama-sama kita membaca doa. Semoga hajatan kita untuk membangun masyarakat kita Kabupaten Lombok Tengah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Musrenbang, pembukaan Musrenbang via telekonferensi pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi sambutan yang terhormat Wakil Bupati Lombok Tengah sekaligus membuka acara Musrenbang secara resmi. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang kami hormati Bapak M. Tauhid SIP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lombok Tengah, Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Saudara Sekretaris Daerah dan para asisten Sekda Kabupaten Lombok Tengah, para tokoh dan para delegasi masyarakat se-Kabupaten Lombok Tengah, para kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, para camat se-Kabupaten Lombok Tengah, saudara-saudaraku tercinta, para insan pers, dan hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dan berkumpul dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang tingkat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan sekalian pengikutnya. Semoga kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mencermati situasi negara kita saat ini yang sedang diterpa musibah bencana non-alam COVID-19. Tidak terkecuali daerah kita Kabupaten Lombok Tengah, kita berharap semoga musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum menyampaikan pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian tidak terpisahkan dari muatan materi dokumen rencana kerja pemerintah daerah
Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021. Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa Musrenbang adalah proses perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kegiatan rutinitas pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai awal dari proses perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam setiap tahun anggaran. Proses Musrenbang tahunan yang kita selenggarakan seperti ini tentu memiliki peran strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Menurut hemat kami, rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai bentuk konsultasi publik untuk menyelaraskan rancangan rencana kerja pemerintah daerah dengan berbagai usulan dari masyarakat melalui tahapan Musrenbang yang di dalamnya terjadi proses konsultasi, negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan non-pemerintah. Sekaligus untuk mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2021 yang akan datang. Oleh karena pentingnya kegiatan Musrenbang ini, maka saya berharap agar seluruh pemangku kepentingan yang berkesempatan hadir pada acara ini memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dengan melibatkan diri secara aktif dalam setiap diskusi sehingga Musrenbang sebagai momen penting dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk mencapai APBD Kabupaten Lombok Tengah yang partisipatif dapat kita wujudkan bersama. Hadirin yang terhormat, bagi DPRD Kabupaten Lombok Tengah, kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 ini tentu diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, mengokohkan kolaborasi dan kemitraan antar penyelenggara pemerintah daerah, yakni DPRD dan pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga kegiatan ini dapat melahirkan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan yang kita hadapi dan terwujudnya perencanaan yang lebih strategis, sinergis, dan tepat sasaran. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang anggotanya merupakan representasi dari masyarakat Kabupaten Lombok Tengah mempunyai 3 fungsi utama, yakni fungsi pembentukan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut, DPRD melakukan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang hasilnya diformulasikan menjadi pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari materi muatan RKPD yang pada hari ini kita rumuskan bersama. Secara normatif, rumusan pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah merupakan implementasi dari ketentuan pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kota. Selanjutnya dalam pasal 149 ayat 1 disebutkan bahwa DPRD Kabupaten Kota mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan pada ayat 2 dinyatakan bahwa ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijalankan dalam rangka representasi rakyat daerah Kabupaten Kota. Dan selanjutnya pada ayat 3 ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DPRD Kabupaten Kota menjaring aspirasi masyarakat. Hadirin yang kami hormati, mencermati ketentuan sebagaimana kami paparkan di atas, maka menjadi suatu keniscayaan bagi DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk pada acara ini menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang selain diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan reses DPRD juga
bersumber dari hasil pelaksanaan rapat kerja alat kelengkapan DPRD, hasil-hasil rapat fraksi-fraksi DPRD, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil dengar pendapat umum atau hearing publik masyarakat di DPRD Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, dan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 yang sedang berjalan. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan fungsional atas tugas, fungsi, hak dan kewajiban anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah kepada konstituen atau masyarakat yang memilihnya. Melalui kesempatan ini menyampaikan pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021. Perlu kami sampaikan pula bahwa DPRD Kabupaten Lombok Tengah secara kelembagaan telah menindaklanjuti Surat Bupati Lombok Tengah nomor 050/41/Bapeda tanggal 17 Februari 2020 perihal penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dengan melakukan proses entry data secara daring melalui aplikasi e-planning. Dari proses entry data tersebut telah terkumpul usulan kegiatan sebanyak 1.180 kegiatan yang secara material terbagi dalam bentuk yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Mohon maaf, Pak. Pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang bersifat umum merupakan hasil telaahan tahunan DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap keseluruhan program pembangunan, baik dalam urusan wajib maupun urusan pilihan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, antara lain urusan pendidikan dan olahraga. Untuk pendidikan sebagai salah satu basic need masyarakat dan akselerator kemajuan daerah, diharapkan menjadi tumpuan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021. Dengan tidak hanya fokus pada masalah teknis operasional pendidikan saja, tetapi fokus juga pada pengembangan inovasi pembelajaran, peningkatan kualitas pendidik, dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Sedangkan dalam urusan pemuda dan olahraga, diperlukan upaya peningkatan kapasitas yang memadai, baik secara infrastruktur, pembinaan, dan semangat kompetisi, sehingga arah pengembangan pemuda dan olahraga pada tahun 2021 jelas dengan mengembangkan karakter building dan multikultural building yang nantinya akan mampu bersaing dalam peningkatan prestasi olahraga dan mampu melahirkan pionir yang mampu bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan tingkat internasional. Kemudian urusan pariwisata, DPRD Kabupaten Lombok Tengah berharap agar potensi wisata Kabupaten Lombok Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Apalagi dimulainya pembangunan kawasan Mandalika Resort yang ditetapkan melalui program super prioritas nasional kawasan ekonomi khusus, yang ke depan akan terus menjadi arah kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara. Oleh sebab itu, Kabupaten Lombok Tengah harus mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi berbagai potensi khasnya yang ada, baik kondisi alam, flora, dan fauna, serta ragam budaya, untuk selanjutnya menjadi pembeda yang khas dan menarik dengan daerah lainnya di Nusa Tenggara Barat, bahkan nasional dan internasional. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya urusan kesehatan. Perempuan dan anak diharapkan menjadi satu tolak ukur keberhasilan pembangunan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Karena kesehatan perempuan dan anak merupakan domain publik yang utama. Dengan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik, maka akan memperlancar proses pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Karena perempuan dan anak adalah merupakan aset berharga yang harus dibangun untuk mengisi dan meneruskan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian urusan infrastruktur, di mana urusan infrastruktur tidak saja menjadi urusan dari pekerjaan umum dan perumahan rakyat saja, namun termasuk juga sumber daya air, perhubungan, dan lingkungan hidup. Diharapkan agar organisasi perangkat daerah yang terkait bersinergi untuk bersama-sama membangun infrastruktur publik di Kabupaten Lombok Tengah.
Selanjutnya, urusan perikanan dan kelautan. Perikanan yang kita harapkan pengembangannya adalah dapat menjadi akselerator kemajuan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah dengan desain captive market atau pasar yang jelas pada tahun 2021 mendatang. Demikian juga pada urusan pertanian dan ketahanan pangan. Sektor pertanian adalah merupakan tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Olehnya, sektor pertanian dan ketahanan pangan adalah objek vital yang harus tetap mendapatkan perhatian dan prioritas pada tahun 2021. Demikian juga dengan urusan-urusan pemerintahan daerah yang lainnya yang tidak dapat saya sampaikan secara rinci pada acara ini. Harus tetap menjadi perhatian penuh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tentu dengan senantiasa mempertimbangkan kemampuan keuangan yang kita miliki. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang bersifat khusus adalah merupakan aspirasi yang bersumber dari hasil reses DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yakni hasil reses pertama tahun sidang 2019 dan hasil reses kedua tahun sidang 2020, dan merupakan aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang sangat mendesak dan segera ditindaklanjuti, yang keseluruhannya kami formulasikan dalam bentuk dokumen pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 yang secara formal pada hari ini akan kami sampaikan kepada saudara Wakil Bupati Lombok Tengah. Hadirin yang kami hormati, demikian pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini kami sampaikan dengan harapan semoga memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian hadirin yang terhormat, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah kepada Wakil Bupati Lombok Tengah. Kami persilakan. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Sekretaris Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kami hormati Ibu Insinyur Ari Purwantini MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, tokoh masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Lombok Tengah, singkatnya hadirin undangan Musrenbang Kabupaten Lombok Tengah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat melaksanakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2021 dapat
terlaksana dengan baik, walaupun saat ini tentunya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan kegiatan ini, namun tentunya kita harapkan tidak mengurangi makna dari acara yang sudah kita tetapkan ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati serta seluruh perangkat daerah Lombok Tengah yang selama ini telah berkomitmen dan bersemangat yang tinggi dalam mengawal dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah kita sepakati pada Musrenbang RKPD tahun 2019, sehingga pelaksanaan pembangunan tahun 2020 ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang berbahagia, dalam kondisi pandemi virus corona saat ini tentu akan berdampak sangat luas, bukan hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 5,5% tentunya tidak mungkin bisa dicapai. Selain itu juga hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Terkait hal tersebut, dengan mengacu pada SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK 07/2020, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil langkah-langkah dalam menangani COVID-19 ini, yaitu dengan melakukan rasionalisasi dan realokasi anggaran tahun 2020 sebesar 160 miliar rupiah yang difokuskan untuk program-program penanganan COVID-19 pada sektor kesehatan, kemudian penanganan program jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin, dan pemulihan perekonomian melalui stimulus ekonomi untuk para UKM dan IKM, sehingga perekonomian diharapkan dapat tetap berjalan. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, pada Musrenbang tahun ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan tema RKPD, yaitu membangun pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih berkualitas melalui peningkatan nilai tambah industri, pariwisata, dan investasi, didukung SDM unggul dan infrastruktur mantap. Dengan menetapkan 5 prioritas pembangunan daerah, yaitu 1. Penguatan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur layanan dasar, serta konektivitas antar wilayah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan kualitas birokrasi serta pelayanan publik. Ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Keempat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta meningkatkan nilai tambah perekonomian melalui modernisasi pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata. Untuk mendukung prioritas daerah tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah menetapkan 6 program prioritas, yaitu sektor pariwisata andalan dan strategis. 2. Industrialisasi. 3. Pengembangan daya saing SDM. 4. NTB ramah investasi. 5. Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas wilayah NTB. 6. NTB bersih dan berkelanjutan. Bapak Wakil Bupati beserta seluruh peserta Musrenbang yang berbahagia, dalam rumusan usulan program, hendaknya pemerintah kabupaten kota memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, usulan program pembangunan terpilih haruslah berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat
berdasarkan janji-janji kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam RPJMD. Kedua, pemilihan usulan program strategis pembangunan juga hendaknya berorientasi pada upaya pembangunan sinergitas program pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemanfaatan dana-dana bantuan dalam dan luar negeri. 3. Optimalisasi pemanfaatan dana pembangunan di tengah kapasitas fiskal daerah yang terbatas dengan menetapkan program kegiatan prioritas yang lebih memihak kepada kebutuhan masyarakat. 4. Komitmen untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah disepakati dalam bentuk kerjasama baik antar pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat. 5. Optimalisasi kebutuhan dana dalam rangka pemulihan pasca pandemi COVID-19. Bapak Bupati dan peserta hadirin Musrenbang yang kami hormati, demikianlah kami sampaikan sambutan ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat membawa manfaat dan berkah bagi masyarakat Lombok Tengah khususnya, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi sambutan dari Sekretaris Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan dengan berakhirnya sambutan dari Sekretaris Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan Musrembang tingkat Kabupaten Lombok Tengah pada pagi hari ini. Dan diharapkan kepada Kepala OPD untuk tetap berada di tempat. Untuk selanjutnya akan ada arahan dari Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kita sapa ini Kecamatan Janepria. Mana Kecamatan Janepria? Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Berapa? Oh, Camat. Pak Camat, terima kasih Pak Camat. Sampai hari ini yang positif terdampar COVID kita tidak ada di Kecamatan Janepria. Terima kasih Pak Camat. Semoga hajatan kita membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecamatan Pringgerate, ada Kecamatan Pringgerate? Pringgerate. Pringgerate. Pringgerata. Kita sapa. Siap Pringgerate, Pak Bob. Bagaimana yang kena COVID satu orang kita di Pringgerate tetap dipantau Pak Camat? Ya, alhamdulillah sudah beredar di media sosial testimoni dari Rumah Sakit Provinsi Pak Wabob, dan di masyarakat Pringgerate sudah agak tenang dengan adanya testimoni dari saudara kita Heriawan itu. Terus istrinya Heriawan gimana Pak Camat? Istri dan 10 orang yang kontak tracking dengan beliau saat ini masih kita isolasi di Balai Diklat Kabupaten Lombok Tengah, dan pelayanannya cukup baik menurut laporan dari yang bersangkutan Wabob. Terima kasih Pak Camat, ini harus dipantau terus Pak Camat. Terima kasih Pak Camat, terima kasih yang besar-besarnya. Kita ke Kecamatan Pujut, Pak Camat, sehat Pak Camat. Pujut. Kami dari KCPMD yang tinggi sementara ini
Pak Camatnya kemana? Pak Kasih. Akan segera hadir. Kami sudah hubungi jauh, baik perjalanan Pak Wabub dari Kutu sudah berangkat sampai di Sama. Insya Allah sebentar akan hadir. Baik, sebentar saya ambil di atas. Terima kasih Pak Kasih, salam sama Pak Camat. Terus kita saling isi, kita saling pantau apa yang kurang Pak Camat. Karena pesan Pak Bupati, tolong diingatkan kepada semua rekan-rekan camat, rekan-rekan kepala dinas untuk lebih waspada terhadap kondisi dan keadaan kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Salam nanti sama Pak Camat, Pak Kasih. Semoga cepat sampai di tujuan. Berikutnya Kecamatan Jonggat. Juga straight, Ron. Selamat siang Pak Camat Jonggat. Itu ada satu yang PDP. Bagaimana kondisi terakhir? Sampun dimonitor Pak Camat? Sampun Pak Wabub. Bahkan hari ini Pak Camat sedang ke lapangan langsung dan informasi di beberapa desa akan melaksanakan sholat Jumat. Untuk itu Pak Camat beserta Porko Pinca sedang memberikan arahan. Demikian Pak Wabub. Terima kasih Pak Sekretaris. Memang ini menjadi beban kita semua. Bukan berarti kita ingin masuk neraka semua, tidak. Tapi memang arahan Majelis Ulama Indonesia untuk tidak kumpul bersama banyak orang. Jumat itu ketika ada paham dari beberapa imam, ada yang Jumat 3 orang, 10 orang, ada yang Jumat 40 orang, 60 orang sesuai dengan Imam Hanafi. Lalu kemudian Jumat itu bisa yang penting sebelum asar itu juga bisa Jumat. Artinya apa? Semua itu harus dipikirkan. Apakah mereka nanti Jumat 5 orang, 6 orang juga mengikuti imam-imam yang ada. Itu boleh. Karena itu memang oleh Majelis Ulama Indonesia mengisyaratkan kepada kita semua untuk selanjutnya kita harus menjaga diri untuk tidak kita kumpul-kumpul untuk meretas virus yang dimaksud. Jadi mohon kiranya ini lebih intens. Salam kepada rekan-rekan Perkopinja yang ada di Kecamatan Jonggat. Terima kasih Pak Sekjam. Salam saya sama Pak Camat. Kalau Pak Camat ke lapangan semoga tentunya memakai masker, lalu kemudian memakai pelindung diri sehingga semua kita di Lombok Tengah dalam kondisi keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan bangunan-bangunan yang ada. Terima kasih Pak Camat. Berikut mohon Kecamatan Praia Barat Daya. Kecamatan Praia Barat Daya. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wakil Bupati yang kami banggakan. Gimana kabarnya Pak Camat di Praia Barat Daya? Karena yang 86 Pak Wakil. Yang UDP 86 siap sedia. Alhamdulillah kami sehat dalam kondisi siap melaksanakan semua perintah kabupaten. Begitu Pak Wakil Bupati. Baik Pak Camat Praia Barat Daya, beberapa waktu yang lalu hanya 5 yang orang dalam pemantauan. Semoga secepatnya sembuh. Dari orang-orang yang tidak ada gejala hampir 137, 138 itu semoga mereka tenang. Lalu kemudian tetap melaksanakan atau berdiam diri di rumah selama 14 hari sesuai dengan ketentuan protokol COVID. Selanjutnya yang saya sapa Kecamatan Praia Barat, Pak Camat. Praia Barat, Pak Camat. Assalamualaikum Pak Wabub. Terima kasih. Ada 29 yang orang dalam pengawasan. Bagaimana kondisi terakhir Pak Camat? Oke, yang sudah
kemarin hasil rapid untuk khususnya jemaah tabligh niki hanya 1 yang reaktif dan sudah dibawa di karantina. Kemarin saya ke Jonggat, ke Praia Barat, Pak Camat, itu ada pondok pesantren yang akan kita pakai untuk karantina. Mereka nelpon saya, lalu kemudian saya ke sana, saya diskusi. Tunas informasi terakhir. Siap, G, Pak Wabub, berdasarkan hasil rapat kita yang terakhir malam Rabu kemarin, kita memang sudah mencari lokasi yang tepat, yang layak, dan yang agak jauh dari pemukiman. Kemarin memang ada yang kita siapkan di agak dekat di pusat kota, namun ada penolakan dari warga, dan alhamdulillah ada sekolah yang bisa kita manfaatkan dan dari yayasan siap untuk dipakai. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Camat, semoga ini ditindaklanjuti arahan Pak Bupati beberapa waktu yang lalu untuk kita siapkan titik-titik isolasi yang dihajatkan supaya tidak numpuk di satu tempat. Karena itu arahan Pak Bupati kemarin, masing-masing kita harus punya tempat untuk mengisolasi warga kita yang ada di masing-masing kecamatan. Terima kasih Pak Camat Praia Barat. Selanjutnya Kecamatan Batu Kliang Utara, mohon informasinya ketika ada ODP 1 orang. Bagaimana perkembangan terakhir? Terima kasih Pak Wabub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Batu Kliang Utara yang sudah di tes dan berjumlah sekitar 52 orang. Kemudian pemeriksaan pertama 11 orang yang reaktif, ditambah yang kemarin yang kedua 8 orang, sehingga 19 orang yang reaktif, dan sekarang sudah kita karantina di Praia, Pak. Terima kasih Pak Camat. Yang reaktif ini memang harus kita jaga bersama. Kemarin kita sama-sama di XBPKAD. Untuk selanjutnya nanti rekan-rekan camat mengunjungi keluarga kita yang ada di masing-masing kecamatan yang ada di titik penampungan yang ada di BPKAD, isolasi yang ada di BPKAD. Terima kasih informasinya Pak Camat Batu Kliang Utara. Terima kasih Pak Camat. Selanjutnya Batu Kliang yang ada PDP 2 orang beberapa waktu yang lalu, sementara ODP sekitar 23 orang. Perkembangan terakhir Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini juga kami menyelesaikan salah satu tempat yang sudah disetujui oleh masyarakat dan di backup oleh tokoh masyarakat dan kepala desa, yaitu kami tadi bekerja sama bergotong royong dengan Babin Kantor ditambah dengan Pak Kapolsek dan kami, dan kami sudah terakhir kali menyemprotkan dari pagi dan penyemprotan SDN 1 Selebung sebagai lokasi karantina untuk kecamatan. Yang kedua terkait dengan jamaah JD kita, memang sekarang 6 yang reaktif kalau tapi semua kami sudah masukkan di karantina di Praia. Jamaah-jamaah yang lain juga sedang ada pemeriksaan lanjutan di mana dia pernah kontak kalau. Demikian Pak Wabub, sementara dari Kecamatan Batu Kliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isolasi kecamatan nanti ada di SD. Ya, isolasi karantina sementara isolasi kecamatan di SD Negeri 1 Selebung. SD dia mirip sekolahnya kayak SMP dan sudah disusun pakai tembok, sudah bagus. Oke, terima kasih Pak Camat. Kami kerjasama dengan Pak Terima kasih Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Jadi di SMP itu kita tidak jadi, tetap akan kita pindahkan ke SD Selebung. Terima kasih Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Semoga hajatan kita membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan terus kita lakukan bareng-bareng. Makasih Pak Camat. Berikutnya Ngelonsor Kecamatan Kopang, Daok. Kemarin ada hari Jumat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami laporkan kepada Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ketua Dewan bahwa untuk Kecamatan Kopang sampai dengan 2 kali diadakan rapid test, mudah-mudahan masih nihil Pak Wabub. Ini karena kami dapat informasi dari Kepala Desa Montonggamang bahwa di dalam majelis itu sendiri ada dua mazhab atau terpecah dua. Yang pertama yaitu yang namanya Majelis Suro Alam, yang kedua adalah majelis dari Nizamuddin, dan yang ikut ke goa itu adalah yang dari Suro Alam itu gitu. Sehingga 99% yang dari Nizamuddin tersebut yang bermarkas di Nurul Komar, Masjid Nurul Komar Apenan tidak mengikuti kegiatan tersebut, sehingga alhamdulillah dari kami di Kecamatan Kopang untuk sementara nihil untuk yang reaktif, jadi semuanya non reaktif. Demikian Pak Wabub. Terima kasih Pak Camat. Memang ada Majelis Suro Alam ini yang mayoritas ke goa. Yang mayoritas ke goa Masjid Suro Alam. Masjid Suro Alam kalau majelis Suro Alam, majelis yang satuan itu yang Najamuddin itu memang ini yang pengurusnya masuk Majelis Ulama Indonesia dan menyampaikan kepada jamaahnya untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk berdiam di rumah. Masjid Suro Alam yang terakhir kemarin ada pertemuan di goa itu yang paling banyak kena, yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Terhitung hampir 200 lebih yang harus memang kita direpit, yang harus direpit. Sehingga memang cukup banyak yang Majelis Suro Alam itu yang pertemuan para ulama di goa tersebut. Ini yang harus kita sisir satu persatu, dan hampir sudah 200 orang yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. 200 orang lebih yang Majelis Suro Alam ini cukup besar. Ini yang menjadi perhatian kita semua, dan itu nyebar di 1825 dusun yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Ada saja itu orang-orang yang ikut ke goa itu, dan ini menjadi atensi kita bersama. Semoga Kecamatan Kopang tetap zero seperti kecamatan yang lain. Kalau beberapa waktu yang lalu ada PDP 1 orang, sekarang sudah nihil, alhamdulillah wa syukurillah, berarti sudah sehat. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat Kopang. Terima kasih Pak Camat. Semoga aktivitas kita berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut Pak Camat Praya. Pak Camat Praya, selamat siang Pak Camat Praya. Pak Camat Praya. Selamat siang Pak Camat Praya. Pak Camat Praya. Camat Praya op ya. Pak Camat Praya op ya, karena ya. Camat oke, Praya Timur, Camat Praya Timur. Selamat siang Camat Praya Timur. Baik, Kecamatan Praya Timur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Praya Timur kemarin ODP sekitar 26 orang per tanggal 15, hampir 280-an yang orang tanpa gejala. Terima kasih Pak Camat. Yang ODP gimana ceritanya Pak Camat beberapa hari terakhir ini? Kami laporkan Pak Wabub terkait dengan ODP YT Goa. Setelah kami lakukan pendataan, jumlahnya 7 orang di Praya Timur Pak Wabub, namun semua sudah direpit, dan 2 yang reaktif. Yang 2 orang ini telah dilakukan isolasi ke PKAD Pak Bupati Pak Wabub. Apa termasuk Tuan Guru Musleh? Guru Musleh masih
dengan Pak Wabub. Apa reaktif itu Tuan Guru Musleh? Masuk juga Pak Wabub, sudah kami lakukan rapid. Demikian Pak Wabub, laporan kami sementara dari Praia Timur yang 2 orang yang dinyatakan reaktif sudah diisolasi. Nah, oke. Baik, terima kasih Pak Camat Praia Timur. Itu harus memang kita berikan dukungan paling tidak kita akan jenguk mereka Pak Camat, sehingga nanti kita mengetahui perkembangan mereka. Semoga yang reaktif itu secepatnya sehat, tidak menjadi positif. Itu yang menjadi harapan kita Pak Camat. Amin. Nah, Pak Camat, terima kasih atas atensinya. Semoga kita tetap sehat walafiat Pak Camat. Selanjutnya mohon Kecamatan Praia Tengah. Kecamatan Praia Tengah. Kecamatan Praia Tengah. Tidak aktif ya Kecamatan Praia Tengah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Camat, Kecamatan Praia Tengah, Tunas, dulu orang tanpa gejala hampir ada 1, kemudian ada ODP sekitar 26. Terakhir ini bagaimana perkembangannya Pak Camat? Untuk perkembangan terakhir Pak Wabub yang kemarin sudah kita bawa untuk ke kantor Bupati, pertama 3 orang, kemudian kemarin terakhir ada tambahan 1 orang bersama Hairul Huda dari Desa Pengadang, dan kemarin sore sudah kita antar ke tempat yang ada di BPKD, di kantor Bupati lama. Jadi jumlah total seluruhnya dari kita yang reaktif itu 5 orang. Itu sementara Pak Wabub. Oke, terima kasih yang 5 orang. Kita harus support mereka supaya mereka sehat. Sementara di ex BPKAD makanan dan lain-lainnya sudah disiapkan. Kemudian apa saja menjadi kebutuhan mereka, vitamin juga disiapkan. Semua disiapkan supaya mereka bisa sehat. Ini artinya apa? Karena kita sayang kepada keluarga dan masyarakat kita semua. Terima kasih Pak Camat, yang 5 orang harus kita berikan semangat Pak Camat. Terima kasih atas atensinya Pak Camat. Semoga hajatan kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita, menjadikan ibadah tentunya untuk kita semua. Terima kasih Pak Camat. Kecamatan mana yang belum? Sudah semuanya. Nah, Praia. Praia ada Praia. Baik, terima kasih. Kita sapa mana ini Dinas Sosial, hadir Dinas Sosial. Oke, Dinas Sosial, terima kasih. Dinas Kesehatan, silakan diberikan informasi kepada semua kita. Hari terakhir hari ini, Dinas Sosial silakan memberikan informasi kepada keluarga kita, semua camat, semua kepala dinas, semua kabag, semua dinas-dinas yang ada supaya tahu perkembangan terakhir. Silakan Dinas Kesehatan. Mending berputih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan berikan informasi Pak Kades. Oke, terima kasih. Langsung saja yang kami sampaikan bahwa hari ini sudah mulai dilakukan swab untuk 62 yang dianggap reaktif klaster Goa, yang mana klaster Goa ini tercatat lebih kurang paling sedikit 218 totalnya, dan ini yang reaktif 62, dan mulai hari ini 37 orang
akan di swab di rumah sakit, dan dari sejak pagi sudah jalan, dan lebihnya besok pagi. Mudah-mudahan dari yang 62 ini tidak ada yang positif corona. Kemudian kita harapkan kepada kita semua, khususnya para jamaah walaupun mungkin negatif kemarin, supaya betul-betul kita jaga jarak, jaga kebersihan, dan memakai masker. Dan kita harapkan semua masyarakat seperti itu. Laporan juga bahwa PPTG atau pelaku perjalanan tanpa gejala jumlahnya 4.891, ini angka terakhir, dan 2.924 lepas pantau, dan dalam pemantauan masih 1.967. Ini menyebar di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan OTG orang tanpa gejala jumlahnya 17, dan yang lepas pantau itu 3 orang, 14 masih dalam pemantauan. ODP kita 336, itu lepas pantau 233, dan masih dalam pemantauan 103. Ya. Kemudian PDP kita 12, 10 sudah lepas pantau dan masih dalam pemantauan 2 orang. Yang positif kita itu 1 untuk Lombok Tengah, tetapi sekarang sudah sembuh 1 itu, sehingga kita Lombok Tengah adalah daerah hijau karena tidak ada yang positif, dan yang meninggal 0. Jadi alhamdulillah Lombok Tengah berkat kesiapan kita semua, masyarakat cukup menjagalah diri, dan saya kira atas usaha kita bersama ini sudah nampak hasilnya. Lombok Tengah adalah daerah hijau. Sementara itu Pak Wabub, terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih Pak Kades. Sebelum lebih jauh, kami sapa dulu Direktur Rumah Sakit Umum Praia. Direktur Rumah Sakit Umum Praia. Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, ada informasi lebih jauh? Yang informasikan bahwa kondisi pasien yang dirawat hari ini 3 orang, tapi sudah akan pulang. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya jemaah tablik yang sedang kita swab, sedang berlangsung di bawah sekarang ini, sejumlah 37 orang. Untuk hari ini saja. Besok pagi akan kita lanjuti. Kemudian untuk persiapan-persiapan yang lain sedang kita usahakan untuk menjaga, seandainya kalau memang jumlah pemeriksaan swab ini ada yang positif, kita sudah persiapkan ruang isolasi Pak Wabub, sebanyak 24 tempat tidur untuk ruang isolasi persiapan, sedangkan yang sedang ada adalah 12 tempat tidur ruang isolasi. Mudah-mudahan tidak ada yang positif, dan kita harap seperti itu. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan berapa jumlah yang rapidnya positif, dan akan kita tindak lanjuti besok pagi. Kondisi APD dan lain-lainnya sudah cukup memadai. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Pak Wabub. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Kades Kesehatan. Mudah-mudahan semakin hari kita tetap pada posisi zona hijau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita tetap sehat untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian kita semua. Terima kasih Pak Direktur, Pak Kades Kesehatan. Sinergi kita, 2 lembaga, 2 OPD ini harus setiap hari, setiap waktu kita berkoordinasi, sehingga kita tahu kondisi-kondisi per menit, per detik, per jam.
sehingga bisa kita sampaikan kepada keluarga besar kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Klaster Goa hampir 218 orang. Dari 218 orang itu ada 62 orang yang reaktif, yang hari ini sedang di swab kurang lebih 37 orang. 37. Iya, 37 orang. Sisanya besok. Mudah-mudahan Besok dari 62 orang yang reaktif ini tidak ada satupun yang positif. Itu yang menjadi harapan kita semua. Selanjutnya kesiapan Pak Firman. Pak Firman terhadap titik-titik isolasi kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sejauh mana, biar rekan-rekan tahu perkembangan selanjutnya yang ada di Kabupaten Lombok Tengah di semua titik yang hajatannya titik-titik isolasi itu harus terisi oleh orang-orang yang datang dari luar, atau klaster, baik klaster Goa atau klaster Jakarta, klaster mana saja yang datang, sehingga bisa diisolasi di tempat itu. Sejauh mana persiapannya Pak Firman, Kades PU? Kades PU dipersilakan. Terima kasih Pak Wabub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ruang karantina yang ditugaskan kepada kami, alhamdulillah kami sudah meresmikan ruang karantina yang di BPKAD. Kemudian pada hari ini kami akan memulai pengerjaan ruang isolasi di X Hotel Aerotel ya. Dan untuk titik-titik ruang karantina yang ada di 12 kecamatan, kami belum bisa mulai. Belum ada kepastian lokasi, Pak. Walaupun tadi sudah ada informasi dari Camat Batu Kuliang maupun Camat Praia Barat, ya, kami akan tindak lanjuti segera untuk ruang karantina di 12 kecamatan tersebut. Halo. Halo. Halo, nggih. Terus Pak Kades. Kemudian perlu kami laporkan untuk tambahan ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Praia. Kami sudah mulai sejak hari Selasa kemarin, Pak. Insya Allah 1 minggu ke depan ini sudah bisa digunakan sebagai tambahan ruang isolasi di rumah sakit. Miss kuota ya, gitu. Halo Pak Firman. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih Pak Firman. Beberapa ruang isolasi kita itu sudah didengar oleh rekan-rekan kepala dinas, kemudian rekan-rekan yang ada di kecamatan, saudara-saudara kita yang ada di kecamatan, itu semua harus kita antisipasi. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, sehingga apapun itu mudah-mudahan tidak ditempati ruang-ruang isolasi yang kita bangun itu, kita buat itu, sehingga nanti akhirnya sudah kita tidak bicara swab lagi. Itu yang sangat-sangat kita harapkan. Terima kasih Pak Firman. Luar biasa Pak Firman setiap hari berjalan di mana-mana untuk membangun ini. Lalu kemudian kalau kita melihat mulai dari RMI hampir setiap hari, setiap malam melakukan hal yang terbaik untuk keluarga kita, masyarakat Lombok Tengah. Baik Pak Firman, kami sapa dulu dinas-dinas yang lain. Terima kasih Pak Firman. Kepala Dinas Pertanian ada hadir? Kepala Dinas Pertanian ada hadir? Dinas Pertanian. Pak Iskandar, terima kasih Pak Iskandar. Pelunggu sudah mendengarkan lebih jauh tentang apa tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang hampir setiap hari melaksanakan tugas-tugas bersama kita semua. Tentu ini harus kita berikan support sepenuhnya kepada mereka. Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja ada hadir? Dinas Tenaga Kerja ada hadir? Nah, selamat datang, ada Pak Sekda juga hadir. Dinas Tenaga Kerja ada hadir? Ada Pak Abu. Oh, sehat Kak Tuan?
Alhamdulillah, terima kasih. Tunas Katuan tenaga kerja kita yang pulang dari luar negeri. Berapa banyak sampai hari ini Katuan? Terima kasih Pak Wabub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua DPR, rekan-rekan sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, perlu kami sampaikan yang pertama bahwa barangkali yang perlu kami sampaikan, Dinas Tenaga Kerja sementara disebutkan oleh banyaknya tenaga kerja yang di PHK, baik yang dirumahkan maupun dikurangi masa jam kerja atau waktu jam kerjanya. Itu data sudah mencapai 1.173 sampai hari kemarin, Pak Wabub. Itu data tenaga kerja kita yang di PHK, yang dikurangi masa jam kerja maupun yang dirumahkan. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa jumlah data TKI menurut Sisku kami yang pulang 986 itu adalah 161 orang yang sudah pulang. Yang 161 ini melalui bandara dan 13 orang melalui kapal pesiar, Pak Wabub. Untuk hari ini belum kami masukkan data sampai hari ini berapa yang pulang, tapi rekan-rekan kita sudah di bandara dan di kapal di Pelabuhan Lembar sudah standby untuk menunggu kedatangan rekan-rekan kita yang dari luar negeri. Itu barangkali sementara, Pak Wabub. Yang berikutnya sangat mengharapkan uluran tangan kita pemerintah, terutama sekali adalah saudara-saudara kita yang tadinya ada harapan masa kebutuhan hidupnya dalam 1 bulan, tetapi kalau seandainya ini 3 bulan, nah ini yang perlu barangkali mendapatkan santunan atau apapun bentuknya dari kita. Dalam kesempatan ini barangkali Pak Wabub juga perlu kami harapkan agar mungkin dalam kesempatan ini sekali lagi proyek-proyek yang sifatnya padat modal untuk kita kurangi, yang kita perbanyak adalah padat karya untuk berikan kesempatan kepada keluarga kita, karena padat karya ini adalah untuk orang yang sedang menganggur dan setengah penganggur, sehingga barangkali salah satu bentuk untuk pemerintah membantu saudara-saudara kita yang bisa sehari-hari memang bekerja sehari untuk pendapatan hari itu, kalau kita tidak memberikan keluar mereka, maka mereka tidak akan mendapatkan makanan. Ini yang barangkali yang perlu saya sampaikan Pak Wabub sekali lagi. Yang sehari-hari kami hadapi di sini adalah keluhan masyarakat, apa yang mereka bisa dipersembahkan yang terbaik untuk mereka dari pemerintah. Itu barangkali Pak Wabub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja. Perlu kami sampaikan bahwa ketika video konferensi dengan Menteri Sosial, bantuan sosial tunai itu tidak boleh dialihkan. Karena memang kondisi untuk 3 bulan terakhir kita Lombok Tengah mendapatkan 38.438 penerima manfaat kali 200.000 itu tunai mereka terima. Nah ini insya Allah kartunya sudah jadi di BRI, tinggal dibagi. Berikut ada program sembako perluasan, itu kita dapat 27.524 keluarga yang menerima uang tersebut, 200.000 per bulan. Nah kalau kita hitung belum lagi dikurangi jaring pengaman sosial yang kita dapat dari provinsi 11.780, sehingga memang sekitar 9.000 lebih, belum ditambah nanti dengan ojek, belum nanti yang pulang-pulang ini, belum sekitar 15.000 mungkin yang harus menjadi pikiran kita. Ini ada Pak Sekda di samping saya, nanti banyak hal yang akan disampaikan oleh beliau, termasuk bagaimana penanganan COVID dan informasi COVID terakhir dari data-data yang sudah dihimpun oleh Pak Sekda beberapa minggu terakhir ini. Jadi Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja,
terima kasih data-data yang sudah kita ketahui ini, sungguh ini menjadi sebuah pemikiran. Ketika 1.173 orang yang di PHK termasuk yang dikurangi jam kerjanya dan lain sebagainya, ini juga berdampak tentu sistemik, termasuk keamanan, dan mudah-mudahan informasi ini langsung diberikan kepada kepolisian, TNI, Polri, karena menjaga kondusivitas dan keamanan Kabupaten Lombok Tengah ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Karena terlalu banyak memang yang pulang, hampir 1.100-an lebih. Nah, ini menjadi beban dan tanggung jawab kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Di satu sisi basis data terpadu kita kurang lebih ada 183.000 keluarga miskin yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Ini kalau semua pulang, kemudian kondusivitas tidak aman, ini menjadi kesusahan kita bersama. Karena itu terima kasih data-datanya nanti kita terima lebih jauh kembali Pak Kades. Kalau kemarin beberapa hari yang lalu pernah pelungguh rilis, mungkin kita berharap rilis terakhir sebagai instrumen, sebagai referensi kita untuk kita diskusi-diskusi lebih jauh tentang menjaga kondusivitas keamanan. Bukan saja kita berpikir tentang apa yang harus dimakan hari ini dan besok, tentu ini yang saya sampaikan dampak-dampaknya yang juga harus kita pikirkan lebih jauh. Terima kasih Pak Kades. Semoga sehat selalu Pak Kades. Selanjutnya Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, pada kesempatan ini beberapa hal secara teknis yang akan disampaikan oleh Pak Sekda. Dewek sudah menyapa hampir semua camat tadi Kak Tuan, mencoba diskusi lebih jauh. Karena Pak Sekda baru pulang dari Pengengat, ada beberapa hal yang menjadi persoalan kita terhadap sampah-sampah kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Di Pengengat tidak boleh, tidak diberikan mengangkut sampah ke tempat itu karena beberapa yang menjadi keinginan masyarakat di wilayah itu, sehingga Pak Sekda tidak ikut musrenbang pada kesempatan ini, dan dipersilakan pada sana Pak Sekda untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi atensi kita semua dalam rangka menggerakkan pembangunan di segala sisi, baik sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, terutama COVID yang kita hadapi, COVID-19 yang kita hadapi dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana ceritanya sampah tadi mungkin bisa disampaikan Kak Tuan, karena banyak pertanyaan tadi sebelum yang sini. Nah, sampah-sampah banyak di Kota Praia. Dipersilakan Kak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Longgo Sami, Bapak dan Ibu Kepala UPD, Bapak Camat, serta perwakilan dari desa-desa yang hormati banggakan. Terima kasih Pak Wagub. Momen musrenbang kita dalam tahun ini, nah tentu tetap dalam konsistensi pencapaian RPJMD kita. Jadi kalau kita ukur 5 tahun RPJMD kita akan berakhir pada tahun 2021. Artinya apa yang telah berproses dalam pramusrenbang dan musrenbang kecamatan, termasuk Rakortek kemarin, itu acuan utamanya. Dan alhamdulillah teman-teman Bapeda sudah melakukan itu dengan tim. Nah, kaitannya dengan 2021 berbicara prioritas sudah disampaikan mengenai Pak Kepala Bapeda. Nah, ini tentu harus menjadi pijakan kita dalam menghasilkan program kegiatan yang sudah dirakortekan. Nah, termasuk penyelesaian dengan isu-isu atau saat ini yang terjadi, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, COVID-19 ini kasus yang berdampak luas, ya. Nah, berbicara kaitannya dengan ekonomi, sosial, ini sudah berdampak. Artinya, kalau penanganan dampak ekonomi tahun ini memang dalam persiapan program kegiatannya termasuk jaring pengaman sosial. Tadi benar Pak Wagub menyampaikan data BDT yang diakses oleh program kegiatan pusat dan provinsi untuk intervensi
penanganan dampaknya. Nah, ini saat ini adalah saat terjadinya bencana non alam. Nah, harapan kita dalam musrenbang tahun ini, nanti 2021 mungkin kita masih berhadapan dengan paskanya atau recovery-nya. Makanya secara khusus tentang ketenaga kerjaan, tentang ekonomi, tentang kesehatan, termasuk katanya dengan bagaimana kita memulihkan sektor-sektor lain, terutama UMKM kita. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dampak ekonomi di Lombok Tengah ini saat ini kan berbicara produksi dari UMKM kita sebenarnya tidak ada masalah, tetap berproduksi. Tapi masalahnya adalah pembelinya. Siapa yang akan beli? Nah, jadi tidak ada orang datang di Lombok Tengah berakibat kepada turunnya jauh omset dari UMKM kita. Nah, sehingga kondisinya sekarang UMKM kita katakanlah berdasarkan kriteria yang ada, kategorinya ada pemula, ada berkembang, ada maju. Nah, alhamdulillah Pak Asisten 2 sudah memimpin rapat kita dengan ini dalam rangka untuk membuat program kegiatan penanganan bidang ekonomi. Nah, penting dalam musrenbang ini dinas atau PD rumpun ekonomi, nah, untuk memproyeksikan tahun 2021 seperti apa program kegiatan kita sehingga berkesinambungan penanganan saat ini dan recovery-nya tahun depan. Nah, kemudian kaitannya dengan tenaga kerja, Pak Kadis Tenaga Kerja, saat ini memang PHK banyak, dirumahkan dalam arti walaupun dapat gaji tapi gajinya tidak sepenuh standar yang mereka sepakati dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Nah, ini penting juga menjadi asumsi proyeksi kita ke depan tahun 2021. Nah, sehingga program kegiatan tahun 2021 itu selain kita harus memenuhi RPJMD secara tidak langsung atau langsung pun kita pikirkan kita dengan recovery kondisi tahun ini pasca bencana non alam. Kemudian kaitannya dengan kasus-kasus yang tentu menjadi perhatian kita bersama. Nah, tadi memang dia langsung turun ke TPA Pengengat kaitan dengan pengelolaan sampah yang sudah cukup lama, 2 mingguan diblokir oleh masyarakat, terutama para pemuda. Nah, aspirasi mereka sangat relevan dengan kondisi lapangan yang kita lihat tadi. Nah, ternyata kita selama ini di dalam mengelola sampah, pembuangannya di Pengengat, tidak memikirkan amdalnya pada saat kita nyusun amdal pertama, apa harus kita perbuat, nah itu ternyata masih belum. Nah, oleh karena itu, fakta lapangan penting kita tidak lanjuti. Pertama, untuk memikirkan jawaban jangka pendek. Tuntutannya kaitan dengan JKN, kemudian kaitannya dengan bagaimana penembokannya. Nah, sedangkan jangka menengah tahun depan juga harus ada yang harus kita perbuat pada masyarakat. Tapi untuk menindaklanjuti hasil jangka lapangan tadi, selesai musrenbang ini, yang akan mengundang beberapa dinas terkait untuk menyusun program atau jawaban kita jangka pendek sekali tentu dalam bulan-bulan ini dan bulan depan. Nah, baru nanti kita berpikir kondisi tadi di lapangan betul-betul jadi TPA yang tidak kita pertimbangkan sebenarnya seperti apa kelayakan ke depan. Nah, hingga penting nanti selesai musrenbang beberapa dinas yang kita undang untuk kita merumuskan langkah-langkah tidak lanjut menjawab tuntutan masyarakat termasuk rencana kita ke depan. Nggih, kaitannya dengan terakhir kaitan dengan COVID-19, alhamdulillah kerjasama gerakan semua OPD dipimpin Pak Bupati Wakil Bupati. Nah, tentu kita melihat kasus ada di Lombok Tengah ini, Pak Wagub, dari yang OTG, kemudian ODP, kemudian PDP. Nah, ini berpengaruh sebenarnya adalah klaster di luar pengendalian kita. Nah, contoh kalau klaster Goa ini tidak melalui pengendalian RMI, tidak melalui pengendalian TRC, Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Nah, sehingga mereka pulang dari Goa, dikarantina di provinsi, nah tanpa kita, jadi tidak mulai kita. Kemudian klaster kaitannya dengan katakanlah dermawan, itu juga orang luar yang tidak kita kendalikan di luar sistem kita, termasuk karyawan yang pulang dari profesinya sebagai awak kapal pesiar tidak mulai RNI. Nah artinya ya bukan kita mengagumi hasil kita, tapi dalam fakta analisa yang tadi, kalau yang lewat sistem yang kita bangun itu terpantau. Artinya aktif dari puskesmas, TRC termasuk kita semua memantau kondisi mereka dan langsung intervensi apa yang dibutuhkan. Nah artinya kalau dari yang di luar pengendalian kita, walaupun kewajiban kita, bahkan kita full sekarang menangani itu. Nah, cuma yang penting dalam forum musrenbang ini juga kaitannya dengan apa yang kita lakukan dalam refocusing relokasi sekarang, mungkin saja akan mengurangi beban atau volume kegiatan yang akan berkinerja menyumbang RPJMD kita tahun ini. Nah, harus menjadi pemikiran kita bersama juga. Nah, contoh kalau sekarang DAK tahun 2021, tahun 2020, kecuali Dinas Kesehatan dan Pendidikan, itu dihentikan. Belum lagi belanja barang dan jasa. Itu 50% minimal harus dirasionalisasi menurut SE Mendagri dan Kementerian Keuangan. Itu berpengaruh. Nah, kalau kita sekarang melihat kondisi APBD kita yang pendapatan di dana transfer juga turun jauh, PAD juga turun, otomatis berpengaruh kepada program kegiatan kita termasuk belanja. Akan mengurangi beban kinerja di tahun ini terhadap RPJMD kita. Nah itu juga penting, apakah mampu kita akan menutup kinerja yang katakanlah tidak sampai pada tahun ini, pada tahun depan. Penting jadi pemikiran kita sehingga dalam musrenbang ini tentu nanti setelah selesai ada forum OPD lebih fokus kita dalam asumsi dan pemikiran seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga betul-betul walaupun kondisi keuangan kita tahun depan selain kita menjawab kinerja RPJMD juga dalam proyeksi recovery kondisi pasca bencana non alam. Itu secara garis besar. Secara teknis tentu nanti bidang-bidang menjadi rumpun OPD akan lebih jauh mendalami secara teknis, tetapi sekali lagi yang menjadi kegalauan kita, mohon maaf Bapak Ibu Kepala OPD adalah bagaimana kita menghasilkan program kegiatan yang terus-menerus menjadi pertanyaan kita semua, termasuk juga pihak luar, termasuk DPRD. Contoh tadi tenaga kerja. Sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi KEK Mandalika atau MotoGP kita dengan tenaga kerja. Nah memang alokasi anggaran untuk tenaga kerja untuk menyiapkan itu sangat terbatas. Sehingga asumsi kesiapan kita juga masih di bawah katakanlah rata-rata kebutuhan. Nah kemudian kaitan dengan produk kita juga di Lombok Tengah, mohon maaf ya. Sudah banyak produk kita yang sudah masuk di hotel-hotel. Tapi ketika kita berbicara sejauh mana kemampuan produksi itu masih bermasalah. Sejauh mana kualitas masih bermasalah. Nah jadi kaitan dengan tenaga kerja, kemudian kaitan dengan produk dan pemberdayaan masyarakat kita juga. Masih belum terlalu fokus kita mendesain program tentu dalam keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Makanya kita harus berani memang tahun 2021 untuk kita fokus ke sana gitu. Dengan konsekuensi kalau ada kegiatan-kegiatan yang kurang perlu, nah kita geser ke sana, termasuk belanja-belanja yang kemungkinan bisa kita pending atau bisa kita tunda. Tapi bukan berarti nanti apa yang telah menjadi sistem dalam e-budgeting, e-planning kita terkendala. Nah, namun untuk menjawab isu di masyarakat, kemudian isu kaitan dengan PK Mandalika, isu kaitannya dengan recovery tahun 2021, itu harus kita tunjukkan. Nah, memang betul dalam musrenbang kemarin kecamatan juga mengemuka hal itu. Nah, tapi prinsipnya sekarang dalam musrenbang ini adalah banyak PR berat kita yang harus kita jawab. Nah, tapi penting juga dalam kesempatan ini kita jelaskan kepada publik kemampuan keuangan daerah kita ke depan.
Sehingga harapan masyarakat katakanlah begitu banyak. Ketika keuangan kita terbatas, nah itu kita berikan pemahaman yang jauh kepada masyarakat, sehingga tidak kita dibilang ada diskriminasi, ada pengurangan peluang untuk partai kepada masyarakat. Karena keterbatasan keuangan kita yang penting kita berikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekda. Jadi Bapak, Ibu Kepala Dinas, Bapak Kepala UPD, Pak Camat, seluruh yang mengikuti video conference pada kesempatan ini yang saya banggakan. Banyak hal tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekda menjadi referensi kita, bagaimana APBD yang harus dijelaskan, bagaimana recovery. Belum saja kita berbicara tentang recovery bencana saja yang belum juga selesai sampai saat ini. Rumah-rumah penduduk belum selesai sampai saat ini. Banyak hal yang menjadi pemikiran kita. Setelah gempa bumi terjadi, ada COVID lagi yang harus kita hadapi. Belum lagi recovery-nya. Maka itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Nah, yang paling penting dan mendesak adalah menghimbau kepada seluruh keluarga dan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, bagaimana menghindari keramaian dengan tetap melakukan social distancing, lalu kemudian waspada bila muncul gejala COVID, menjalani pola hidup bersih dan sehat, kemudian sukseskan gerakan ABSAR menuju Lombok Tengah yang bebas COVID. Ini yang menjadi harapan kita semua, sehingga kita bisa dapat mampu melaksanakan tugas kita keseharian. Terima kasih kepada semua Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Bagian, Bapak Camat yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga hajatan untuk membangun Lombok Tengah lebih baik ke depan diridai oleh Allah SWT. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dinas yang hadir pada kesempatan ini karena banyak. Jelas terima kasih, apresiasi yang seluas-luasnya atas atensi Bapak Ibu kegiatan-kegiatan yang memang beberapa waktu ke depan ini tetap kita akan melaksanakan video conference bersama kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti siang ada Vicon dengan Menteri Dalam Negeri. Di sini aja Pak Kadis Kominfo. Oh,